Selamat pagi sahabat inspirasi. Selamat berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Inspirasi rohani pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita mengawali inspirasi rohani kita pada hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat inspirasi yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inspirasi rohani yang akan saya bawakan pada kesempatan ini berjudul Menghidupi Panggilan Hidup. Menghidupi panggilan hidup. Sahabat inspirasi yang terkasih, menjalani panggilan dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Entah panggilan hidup dalam wujud sebagai apa dan siapa. Di dalamnya manusia memaknai dirinya sebagai makhluk pekerja, homo faber. Manusia juga menjalani panggilan dalam hidupnya sebagai homo socius atau makhluk sosial, karena ia menyadari eksistensi hidupnya tidak pernah dipisahkan dari hidup bersama orang lain. Di atas semua itu, menjalani panggilan kehidupan adalah bentuk perwujudan manusia sebagai makhluk Tuhan. Seluruh perjalanan panggilan hidupnya mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Demikianlah alur utama panggilan manusia sebagai makhluk kodrati yang selalu berkiblat kepada Tuhan, sang entitas adi kodratinya. Sahabat inspirasi, Tuhan Yesus sungguh pernah menjalani panggilan kehidupannya dalam sejarah hidup manusia sebagai seorang utusan Allah. Sebagai utusan Allah, ia memainkan peran utama sebagai sang penyelamat yang membawa kabar gembira bagi umat manusia. Banyak sebutan yang bisa disematkan kepada Yesus, menilik dari sepak terjangnya sebagai seorang utusan Allah. Ia disebut sebagai seorang nabi karena tugasnya memberi warta sukacita kepada manusia. Ia juga bisa disebut tabib agung karena menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Dan yang paling penting, ia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ia datang untuk membawa kebaikan dan keselamatan bagi hidup manusia.
Walaupun dengan kuasa ilahi yang dimilikinya sebagai anak Allah, Yesus menyadari bahwa ia bukanlah one man show. Ia bukan pemain tunggal dalam misi penyelamatan dunia. Yesus membutuhkan mitra kerja yang akan membantunya mensukseskan proyek keselamatan yang telah diberikan Sang Bapa kepadanya. Dan para rasul adalah mitra kerjanya yang selalu ada dan siap untuk membantu. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus memanggil para muridnya yang pertama. Dalam kelompok 12 rasul, mereka akan menjalani panggilan kehidupan yang baru bersama Yesus. Panggilan kehidupan yang mulia demi membawa sebanyak mungkin orang menuju kerajaan Allah. Tidak hanya dipanggil, para murid juga diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan segala penyakit. Kuasa ilahi ini sebagai sarana untuk memberi kesaksian dan meyakinkan orang-orang percaya kepada Allah. Sahabat inspirasi yang terkasih, sama seperti para murid, kita juga telah dipanggil dengan nama masing-masing untuk menjalani panggilan kehidupan dalam tugas dan karya yang beragam. Walaupun berbeda dalam tugas dan pengabdian di tengah dunia, namun satu ciri utama yang menyatukan kita adalah bersatu dalam nama Yesus Kristus. Panggilan kehidupan kita yang terdistribusi dalam berbagai bidang sebenarnya mengandung misi urgen yang satu dan sama, yakni membawa kebaikan dan keselamatan kepada segenap makhluk. Ini selaras dengan cita-cita awal Yesus ketika memanggil para muridnya yang pertama. Kalau kita perhatikan pada masa sekarang ini, ada segelintir orang yang sungguh-sungguh menghayati dan menjalani panggilan kehidupannya. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berkomitmen tinggi, dedikasi yang total, penuh kesetiaan dan jujur. Mereka juga menolak dengan tegas dan tidak mau berkompromi dengan cara-cara sesat yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan jahat. Di sisi lain kita juga menyaksikan bahwa banyak orang Kristen yang belum mampu menjalani panggilan kehidupannya secara baik dan benar. Mereka hanya menjadikan pekerjaan sebagai sarana untuk mendapatkan uang, tidak lebih dari itu. Karakteristik orang-orang ini sangat gampang untuk terseret ke dalam perbuatan yang sesat dan tidak benar. Perbuatan mereka tentu tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga membawa dampak kerugian bagi banyak orang. Sahabat inspirasi yang terkasih, hari ini kita dipanggil oleh Yesus untuk sungguh-sungguh menghayati dan menjalani panggilan kehidupan di tengah dunia. Memang seorang pekerja patut mendapat upah yang layak. Namun seorang pekerja harus mampu menjalani panggilan kehidupannya dengan menghidupi Spirit Yesus dalam dirinya. Spirit Yesus adalah spirit untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memiliki komitmen yang tangguh, memiliki dedikasi dan semangat pelayanan yang tinggi, memiliki disiplin yang baik, dan memiliki kesetiaan dan kejujuran. Di tengah deraan badai COVID-19, kita hadir menjalani panggilan kehidupan yang sejati dengan memberi informasi yang benar, yang akurat, bukan hoaks, dan kata-kata yang meneguhkan dan menguatkan, dan bukan semakin menambah luka atau penyakit bagi para korban COVID-19. Kita juga tidak gampang memberi vonis atau menaruh sikap curiga terhadap orang lain yang bisa mendatangkan keretakan
dalam hubungan persaudaraan kita. Mari kita menjalani panggilan kehidupan dengan menghidupi Spirit Yesus untuk membawa kebaikan bagi semua orang, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita atau orang-orang yang senantiasa kita layani. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.